Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama kita muliakan guru kita Abah Kiai Haji Thohir Nawawi, semoga senantiasa dipelihara kesehatannya, dipanjangkan umurnya, senantiasa diberikan kekuatan zahir dan batin, istiqomah dalam khidmat kepada dakwah, dan juga mulia ibunda Hajah Karma, ibunda Hajah Masliah, Hajah Masnah, juga senantiasa semoga Allah memelihara kesehatan, kekuatan iman Islam, serta senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah majelis Senin yang berbahagia, para asatidz, para alim, insyaallah kita akan sambung kajian kita kitab Al-Minahus Saniyah. Jadi kita bersih banyak, Pak? Habis. Sampai mana ya? Hikayatul A'mal ya. Wa minha hikayatul A'mal. Mungkin yang pengen kitab itu pesan kali sama Ustaz Hador itu. Ini belinya di Ampel ya? Di Ampel. Ibu-ibu pegang kitab ngajinya ya, supaya jangan ngomong. Gila udah megang kitab masih ngobrol, udah matanya ke kitab, mulutnya ngobrol. Makanya saya kalau ngaji wajib pakai kitab supaya jangan ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan lagi bahwa kitab yang kita baca ini adalah kitab Al-Minahus Saniyah, dan kita masih berada di bab wahdzar min daqaiqir riya, ya. Menghindari riya yang halus-halus, ya. Daqaiq ar-riya, daqaiq itu mudhaf, ar-riya mudhafun ilaih, tetapi asalnya daqaiq itu adalah na'at, ar-riya'nya man'ut. Asalnya ar-riya ad-daqiq, tetapi dalam bahasa nahwu, dalam bahasa balaghah, jika na'at dijadikan mudhaf, itu maknanya lebih tinggi daripada dia sebagai na'at. Kalau min riya'id daqiq itu kurang kuat, kurang baligh, kurang dalam. Tetapi kalau na'at dipindahin ke belakang jadi mudhafun, maka menjadi daqaiq ar-riya, selembut-lembutnya riya, sehalus-halusnya riya. Dan di antara ini kita supaya terus nyambung gitu ya, apa yang kita kaji, riya itu dikatakan summun qatil muhbitun lil amal. Riya itu seperti racun yang membunuh dan sekaligus merusak amal.
amal banyak, ya kalau ria hilang. Yang hilang adalah pahalanya. Di antara amal ria yang halus itu, ini yang dulu ya, kita ulang secara singkat. Beramal ya karena Allah, ya karena yang lain juga. Itu. Ada karena Allah, ada karena yang lain. Itu halus. Tapi kalau riak kasar makanya nggak apa-apa. Ya, riak kasar itu namanya. Kalau riak halus banget enggak. Kudu murni banget karena Allah itu. Ya, kudu murni. Itu sebab di dalam torekot, kan di dalam torekot itu kan ada amalannya, ada wiridannya. Apakah itu wirid utamanya yaitu istighfar, la ilaha illallah, dan selawat. Ini wirid utama torekot. Katakanlah itu wajibnya. Adapun hizib ya atau rawatib itu bukan wirid torekot. Ya. Katakanlah itu sunnah, itu seperti itu. Kita bandingkan secara urutannya, itu sunnah. Dan semua yang dilakukannya mesti karena Allah, jangan karena yang lain. Apa sebetulnya? Karena begini, di dalam tarekat itu ada doa-doa, ya, zikir-zikir, itu memang untuk membersihkan hati, ya, untuk tahalli, katakan. Tarekat itu kan prosesnya tahapannya katanya tahalli dan tajalli. Tahalli ini kan membersihkan. Dengan apa? Sabunnya, katakan. Zikir itu, mujahadah itu. Maka di dalam tarekat itu dilarang, tidak boleh beramal karena selain Allah, tidak boleh. Sehingga pengen pahala juga kagak boleh. Karena pengen selain Allah itu masih bagian nafsu. Sedangkan tarekat mau ngebersihin nafsu. Bagaimana mau ngebersihin? Tetapi ya, mau ditunjukin tetapi dihidupin. Ya. Maka ada hadis, orang ibadah 40 hari ikhlas karena Allah. Kemudian Allah jadikan dari hatinya sumber, keluar dari mulutnya mutiara hikmah. Tetapi jika orang 40 hari pengen ngomong hikmah, nggak jadi. Itu murninya di dalam tarekat itu. Ya. Kalau cerita tentang pahala itu untuk tasawuf awam, mau'izah amah, ceramah umum. Tapi kalau tasawuf, ceramahnya itu khusus. Dia untuk memenuhi fase tahalli ini. Bahkan bukan hanya zikir. Ketika seorang berada dalam proses di marhalah, di fase tahalli ini, ibadah apapun karena Allah baik, nggak boleh dibareng-barengin. Saya selalu terbayang-bayang dengan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Selalu saya ingat-ingat. Beliau berkata begini dalam berdoa. Kata beliau, ya Allah, jika ada amalku yang Engkau terima karena ikhlas, karena Engkau. Ya, itu doanya pakai jika lagi.
Ya udah Sultanul Aulia, jika ada amalku yang engkau terima dan engkau balas dengan pahala, berikan balasannya itu untuk hambamu yang bermaksiat. Aku tidak ingin pahala, aku ingin engkau saja. Saya itu jika ingat itu nyesek gitu. Ya Allah, kita masih sembahyang, masih susah banget. Gua sembahyang lah apa urusan sembahyang amat susah. Akhirnya orang sembahyang tetapi ijon, sembahyang tapi muja istilahnya. Sembahyang nggak bisa, karena dia pikir sembahyang doang mah nggak bisa bikin kaya dah. Jadi nggak bisa dia hidup tenteram, tenang, sabar, syukur, nggak bisa, karena belum dicuci hatinya. Nyuci hati itu pakai ibadah ini. Caranya arahkan, orientasikan, tujukan niat ibadah ini untuk Allah. Nanti karena yang bisa nundukkan nafsu Allah saja. Kalau ada pengen-pengen yang lain, ya Allah turutin yang ini. Ya ibadah pengen ini, ya turutin, pengen itu, diturutin. Coba pengen engkau ya Allah. Itu juga pengennya kudu engkau. Aku ibadah ini, zikir ini, mujahadah ini, sholat ini, puasa ini untuk engkau, pengen engkau. Bahasanya kudu begitu adabnya. Memang sebetulnya yang kita lakukan memang untuk tahalli, membersihkan hati, tapi tetap niatnya, adabnya itu untuk engkau saja. Karena pembersihan hati, tathir, itu pemberian Allah. Jadi etikanya, akhlaknya, jangan minta itu kan pemberiannya yang di tangannya. Minta engkaunya. Kayak bini sama laki, jangan minta duitnya, jangan karena duitnya, karena orangnya biar jelek-jelek ya. Karena kalau karena orangnya dikasih semuanya. Kalau kena duitnya, ya kalau punya, kalau kagak. Nah ini, begitu etikanya. Kan saya pernah cerita ya, misalnya suami ini kaya-kaya udah punya kunci, anak kunci segenggam. Ngomong sama bini, nih bini, rumahnya kayak istana, kamarnya aja ada 60. Nih kunci kamar 60 nih, kunci mobil 10. Kunci brankas duit 10. Kunci gudang permata emas tuh ada 2. Terus tuh surat tanah, surat tuh. Kalau emang ini lu pengennya ini mah ambil, udah biarin abang mah pergi. Iya. Itu kalau bini demen sama kita, dibuang tuh kunci Pak. Kagak Bang. Buat apa semua ini kalau tanpa abang? Bagian saya mah tinggal di rumah Riyad nggak punya apa-apa yang penting abang ada. Itu baru cinta sama diri kita ya. Tapi kayaknya kalau abang sekarang mah jangan berani-berani cerahin kunci dah. Kita umpetin ke dia ambil rampas. Iya, ini mah cerita zaman Siti Nurbaya dulu. Sekarang kan nurnya udah buaya. Artinya cinta kepada orang tuh begitu. Mungkin aja laki masih punya simpenan lain, harta bukan bini maksudnya. Udah melontuk baik kita ngomong simpenan ya. Iya misalnya nih bini laki ngasih neng buat lu semua, abang mau pergi. Siapa tahu kan punya simpenan. Kalau dia segitu doang ngambil, udah padahal simpenannya masih berlipat-lipat ganda. Begitu logika. Adalah cerita itu seorang pekerja dulu kan, ya asal dikasih duit nggak diambil, biar tidak. Saya di sini dipenuhin makan, pakai semua apa, buat apa saya nggak perlu duit. Ya udah, kalau sakit diobatin apa di ini ngapain perlu duit. Itu melihat keikhlasan pekerja itu, majikannya nggak mau ngambil gajinya diolah
digolang bisnis, sampai berlipat-lipat itu hartanya. Pas mau pulang dia minta, saya udah selesai kerja apa, kayaknya udah tua gitu, mau pulang, anak apa masih perlu ini udah, jadi saya mau pulang, saya minta gaji saya berapa katanya. Diajak tuh sawah seablak-ablak dibangunin, kasih peternakan kambing sapi, ini ambil, ini siapa? Punya kamu. Lah dari mana saya duit? Diceritain tuh. Jadi ikhlas karena sama laki jangan pengen apa-apa. Saya nggak pengen laki doang, Bang. Iya. Sekarang apa enggak? Bang, kita emang mau makan cinta. Ya Allah. Ya. Abang-abang cinta Bang, emang kita mau makan cinta apa? Nah, ini dalam tasawuf itu, ibadah itu karena Allah. Ini sebetulnya siasatun nafs. Ini mensiasati nafsu. Lihat hikam Imam Ibn Athaillah. Hikam pertama itu apa? La ta'tamid 'ala al-a'mal, ta'tamid 'ala Allah. Ya. Min alamatil i'timadi 'ala al-a'mal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Orang pertama masuk tarekat itu, ya, namanya perjalanan. Orang yang makanya dikatakan salik, sair. Orang yang berjalan menuju, orang yang ingin Allah. Disebutnya juga murid, muridullah, yang ingin Allah. Dulunya bukan murid. Pada abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu bukan istilahnya murid, istilahnya sahib. Baru setelah abad kelima, abad keenam malah yang menyebarkan budaya murid itu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Muridullah. Nah, maka pria yang paling halus ibadah itu karena Allah saja. Ya ini karena Allah sih, karena Allah, tapi kan udah Allah punya apa yang kita pengen, kagak pakai ya elah. Bahkan para wali itu adabnya kalau pengen ya nggak disebut. Bu, seperti apa Bu? Masih ada ngobrol lah ya. Kalau berdoa pengen itu gak usah disebut. Lah emang kepengen itu datang dari siapa? Kita dibikin muncul kepengen itu di hati siapa yang bikin? Lah masa ilah Allah orang tahu kudu disebut, Allah baru ngedenger. Bayar. Makanya orang itu dianggap rendah oleh Allah. Ya. Doa ya Allah Engkau Maha tahu. Coba kalau kita misalnya perlunya 10 juta. Ya Allah saya nih minggu ini 10 juta, ya Allah saya mati dah saya kalau nggak ada 10 juta ini. Bagian kali ini 10 juta ya Allah, nanti lah kenapa jadi begitu? Allah punya lebih dari itu. Biar katanya kita perlunya 10 juta Engkau Maha tahu apa keperluanku. Berilah apa yang Engkau ingin beri. Coba para wali tobat aja minta tobat, bukan berapa dosa dia, tetapi apa? Imam Syafi'i berdoanya, ya Allah aku minta tobat yang ada di ilmumu. Mungkin aja kalau tobat yang di Allah kan banyak. Kalau misalnya kita minta yang ada di ilmu, dikasih semua. Lah kan seumur hidup kita diampuni. Kenapa jadi? Ya, saya tobat bang kali ini aja bang, ya Allah saya tobat kali ini. Kenapa kali ini tobat semua? Ini namanya tidak ngerti siasat nafsu. Nah kalau cuma 10 juta, ya Allah dikasih 10 juta. Tadi mah 20 kan gitu orang. Jadi kan 10 dibagi. Berarti kalau 20 dibagi. Jangan pernah minta ditentuin. Karena Allah Maha tahu. Ya. Itu yang satu. Yang kedua, coba yang kedua itu apa? Ibadah untuk takarrub itu juga riya. Kata kagak boleh. Padahal memang istilahnya takarrub, tapi minta jangan. Takarrub itu masih kepengen nafsu. Ya Allah. Ya. Minta takarrub itu masih bagian dari kepengen nafsu.
Padahal kalau kita bahasa prakteknya, orang ibadah di dalam tarekat, doa yang diperintah oleh gurunya, suruh baca doa, baca wirid, suruh qiyamul lail, suruh sholat jamaah, ya, itu kan sabun pembersih hati, gitu. Ini ya, untuk mendekatkan diri kepadamu itu juga sih. Jangan udah ketek pengen Allah udah itu ikhlas. Ya. Jadi kita kalau berdoa kagak boleh lah, boleh doa mah jangan salah. Makanya dengerin Bu, jangan ngomong baik, ntar salah paham lagi. Ini mah amalan torekot. Kalau doa apa-apa malah minta. Cuman ibadah itu jangan dikaitin sama keperluan perut. Kan ujung-ujungnya perut mah apa? Coba yang kita masukin ke perut itu, yang seumur hidup kita nyari buat perut. Orang sampai korupsi buat perut. Udah masuk ke perut, kemana dibuangnya? Lah, kenapa jadi ibadah dikaitin dengan WC? Ya. Ibadah menggugurkan kewajiban kita. Artinya menggugurkan kewajiban, ibadah mah kagak pengen apa-apa dari ibadah ini. Lapan takdir apa udah ditentuin. Sebelum kita diturunin syariat takdir mah udah ditentuin. Nah ini diantaranya tuh. Yang kemudian yang kedua itu, yang ketiga mengaku makomat. Ya, sebelum dan sesudah ngaku wali, ngaku kasab, ngaku apa baik. Ini juga dia. Meskipun benar dia. Ya, meskipun dia benar sampai ya, dia kasab tapi ngaku. Ya, itu juga dia. Terus yang keempat, ingin ibadahnya dilihat oleh orang. Ya. Kalau ibadah pengen kelihatan orang, ya. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, tidak beramal juga karena orang. Saya mah nanti dibilang ria lagi nggak beramal itu juga ria. Bahkan kalau kata orang sufi, itu ria mah. Orang tidak beramal karena orang itu ria. Kenapa? Karena menurut para aulia, orang yang beramal karena orang mau udah syirik. Ya. Tapi secara umum itu katanya ria. Tapi orang khusus mengatakan itu jatuh ke syirik. Ya. Tidak beramal karena orang itu ria. Yang keenam, sekarang ya, hikayatul amal ya. Sekarang ya, ya betul. Nah sekarang kita terusin. Wa qala radhiyallahu anhu Syekhuna al-Imam Sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani radhiyallahu anhu, wa qala wa minha hikayatul a'malis salihati allati waqa'at fi azmanin madat wa lam yash'ur biha ahadun illa li gharadin syar'i fa inna hikayataha bi ghairi gharadin syar'i yarudduha ila surati riya biha hala amaliha. Di antaranya ria yang halus, Bu, dengerin Bu, nyeritain amal soleh yang terjadi di masa-masa lalu yang orang enggak ngeh. Kan kagak tahu kali ya kalau dulu soleh, ceritain. Cerita mulu dia yang cerita dulu. Saya mau dulu. Dia mulai sekarang ora lah. Nah emang agama kenangan. Pakai diceritain, itu bocah Islam baru, saya mau dulu. Lagi mondok kan banyak santri begitu tuh. Asal lihat orang rajin kan dicoba itu kita mau udah loas, bukan udah lawas, udah loas. Lah, itu berarti dulu nggak ibadah, enggak. Ibadah kalau nyembah Allah, Bu, dengar. Jika ibadah kita diterima oleh Allah, diberi kekuatan untuk ibadah yang berikutnya, bahkan enteng. Kalau masih berat baik,
Katanya itu berarti yang udah belum diterima. Maka ibadah itu harus karena Allah. Ya. Maka jangan dirusak ibadah itu dengan ria. Ya, jangan dirusak ibadah itu dengan ria. Salah satunya ini, cerita amal soleh yang udah berlalu di zaman dulu, yang orang romanya kagak merasakannya. Ya. Walam yaksul biharun illa li gharadin. Boleh cerita tapi dengan tujuan syara agama. Seperti guru cerita sama murid agar murid tahu. Murni untuk agar murid. Ya kan si murid ingin dengar itu gurunya dulu rajin kagak. Supaya memotivasi, cerita gurunya. Saya mah dulu sama guru saya taat. Saya mah dulu, ya, itu mendorong kepada muridnya. Ya. Ini juga murid-murid tarbiyah, murid yang dididik oleh dia, murid tarikat katakan. Nah maka sesungguhnya ceritanya dia tanpa tujuan yang syar'i itu, maka akan diubah, akan dikembalikan amal-amal soleh itu menjadi bentuk riya yang ketika diamalkan oleh dia. Dulunya kan belum riya, tapi ketika diceritain amal itu maka jadi riya. Maka kalau amal riya, ya pahalanya terpangkas. Gitu. Maka sampai ada yang ngomong katanya riya itu kayak orang buang air ya. Ya. Udah buang udah aja. Apa ikhlas maksud saya? Ikhlas itu kayak orang buang air. Kalau udah. Jadi ikhlas itu dari akhlas sayukhlisu ikhlas. Membuang, menghabiskan, memurnikan. Ya, ibadah itu karena Allah. Sebetulnya begini, ikhlas itu tidak bisa, ya, bukan hanya ikhlas. Akhlak itu kan karakter. Akhlak itu kan sifat. Bukan wacana, bukan teori. Artinya orang ikhlas itu bukan di pikiran yang menciptakan. Saya ikhlas. Ya. Makanya orang sering ngomong begini. Ya udah gua ikhlas. Coba itu kira ikhlas kagak kira-kira Bu? Saya nanyanya ibu-ibu nih. Ya kalau ada laki-laki begitu pan jeleknya laki-laki udah. Kalau ibu-ibu mah kan emang udah. Iya. Ya udah gua ikhlas dah. Coba itu ikhlas enggak? Iya. Atau ngomong, bang saya nggak ikhlas, bang. Wallah. Ikhlas mah udah bersih, udah ikhlas itu udah nggak. Bahkan bu, jika amal kita diterima oleh Allah, itu kitanya lupa kalau kita beramal. Misalnya, tiba-tiba ada orang ngasih, segala ngasih, enggak kan duit itu segala ngasih. Sahabat saya suka ngasih. Iya. Kapan? Lah, sampai lupa. Ini mah utang yang lupa. Cuma kau punya utang ya? Iya. Kalau ngasih mah ingat terus. Iya. Ikhlas itu bu, sampai udah lupa. Coba, kan ibadah kita diterima oleh. Coba ada hadis begini. Orang bersedekah itu sebelum diterima di tangan yang nerima, diambil sama Allah. Allah udah terima dulu sebelum jatuh, ge. Cuman kalau kagak ikhlas kagak diambil sama Allah. Entar masih dia ambil sama dia, diomongin, diingetin. Ya, kata Allah emang buat gua itu. Tuh. Buat dia. Dia pengen jadi gede, pengen dihormati, gua kasih tuh. Mampus loh. Pengen jadi gede. Lama-lama gendut. Ya, ini namanya ikhlas. Maka hancurkan ria yang halus. Ini ibadah ini kalau kita mampu menghancurkan dari ria yang halus,
Ini ibadah betul-betul ya efektif membersihkan hati kita dari sifat buruk, nafsu. Baik. Wa min wasiyati Sayyidi Ali Al-Khawas, ini gurunya Al-Imam Sya'rani, ya, Sayyidina Ali Al-Khawas. Beliau berwasiat li ashabihi kepada murid-muridnya. Tuh, ini zaman dulu ini ashab itu masih murid. Ya. Ihzaru minat tasmi'i bi a'malikum, hati-hati memperdengarkan amal-amalmu. Lah kan kita udah sholat malam-malam didengarkan ya, kenapa siang-siang cerita? Saya lagi malam sholat malam sampai 3 salam, deh. Lah mana pakai deh? Orang-orang pada bilang orang kali, saya mah, wah iya. Saya mah dia malam tuh, seminggu 8 malam saya, udah seminggu 7 sampai lupa tuh kena. Lewat, ditegur, bukan seminggu 7. Kenapa udah buader, saya mah 8, katanya gitu. Sampai gledek. Saking kok lupa lah, sebenarnya tidur malam gak ada sembahyang agak apa. Ya. Orang kalau udah biasa bohong terenteng. Nanti ada penyakit bohong itu, ada halusinasi ke jiwa. Sesuatu yang pengen dilakukan itu rasanya udah diceritain, udah itu udah sakit namanya itu. Sakit jiwa mah sholat mah jalan, puasa mah jalan, ngaji mah jalan. Kalau jadi kiai tetap jalan jadi kiai, tetap, tapi tetap dia penyakit. Ya. Lapan kata kiai dulu kan dunia, kiai. Nah, saya lagi dulu kiai dulu. Kina Ali kalau ngomong dunia kiai tai, deh. Lalu mau jadi apa kalau kiai? Ternyata begitu kita baca ada Ihya Ulumuddin apa kata Imam Al-Ghazali, ulama dunia, ulama su. Iya dah. Ya pas udah baca kitab, iya ya. Dunia bisa kita memang. Ya sama su-nya lagi. Baru ngaku, dulu mau orang ngaku. Hati-hati memperdengarkan amal kalian, fa innahu yubtiluha, ngebatalin amal. Ya, ngebatalin amal batal itu. Karya seperti riya juga ala haddin sawak persis. Ya. Orang memperdengarkan amal yang dulu, jangan pakai disebut-sebut kita sama ibadah. Itu yang kata kiai dulu, ibadah itu cuma ngegugurin tanggung jawab doang. Kita masalah mana yang gugurin itu. Subuh ngantuk-ngantuk, kita ngegugurin doang. Assalamualaikum, udah gugur. Bukan begitu maksudnya. Arti ngegugurin tanggung jawab doang teh, ibadahnya enggak pengen apa-apa, enggak pengen ditukar sama apapun. Bahkan kalau para wali mah ama surga ge kagak mau. Saking ku ingin Allahnya itu, sampai mereka itu ngomong, aku ibadah ini bukan pengen surga, bukan takut neraka. Bagian di neraka ge asal dengan Allah. Kan gak mungkin. Ini namanya orang yang cintanya tinggi. Kayak orang laki ngomong misalnya orang wadon, ya, abang ini ada orang lain ya bang, di hati abang. Gitu. Iya kata bininya, kagak neng, sumpah kalau gak percaya belahlah dada abang neng. Ya, belahlah dadaku, ambillah jantungku. Kau lihat di sana hanya namamu yang terukir. Cuman ada 3 nama itu ketindihan. 3 namanya ketindihan nama bini tua ya. Bapak kemun begitu dilihat. Lapang ini ada 4 namanya, lapang ketindihan neng. Namanya yang di depan. Artinya bu, belahlah dada itu bukan benar-benar dibelah. Itu mah saking cuma engkau doang. Begitu juga orang dewasa, orang pencinta ngomongnya sama Allah gitu. Ya.
Ya kan, bini nih dikasih duit sama laki, tahu emang kita perlu, tapi Roman jangan ngambilnya, jangan pura-pura nggak mau. Segala duit bang. Begitu lah, ini emang nggak bisa pura-pura, itu mah emang jiwa ya. Ini mah laki bini kena lakinya ustad, baru masuk ke depan dia udah diperiksa, maaf loh pak. Iya, begitu dipegang, siapa sih yang undang ini katanya tipis banget. Iya, kata lakinya lah, ada amplopnya mah, isinya udah habis. Jangan bu, ya biar dikasihnya ditaruh depan, pura-pura nggak ngambil, begitu laki pergi baru. Paling kurang begitu, untuk menunjukkan bahwa kita pengennya laki kita doang, nggak pengen yang lain mah. Nah maka kita pun sama Allah cinta yang tinggi begitu. Allah kama sarraha bidzalikal hadis, lakin litasmi' dawaun wa huwa an yandamil abdu ala dzalik wa yatubu min dzalika taubatan shadiqatan bi annahu la yaudu yasma'u ahadun minan nas. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis, tetapi kalau sifat suka memperdengarkan amal itu masih ada obatnya, yaitu nyeselin hamba, menyesal hamba, enggak ngomong lagi, dan bertobat dengan tobat yang benar, dengan tidak kembali ya memperdengarkan bi annahu la yaudu yusma ahadun, ini yusmi ahadan minan nas ya. Tidak kembali memperdengarkan kepada siapapun daripada orang. Jangan ulangin lagi, dikembaliin lagi amalnya. Kalau tasmi' ya, kalau memperdengarkan masih ada obatnya. Ini menurut Syekh Al-Imam Sya'rani. Ini kayak begini-begini nih. Ya, ini kan min daqaiqil a'mal. Itu tidak ada teksnya, tidak ada nasnya. Ini adalah testimoni dari jiwa yang suci. Dalam praktek amal di lapangan, dia yang mendapat muhadatsah minallah, mendapat bisikan dari Allah. Karena kalau hati yang bersih itu kedengar bisikan Allah itu ya. Sehingga kalau menurut para aulia menurut mereka, orang ceramah, nasihat orang itu gak boleh, apalagi berbicara tentang Allah. Apa kata mereka? Yang boleh berbicara tentang Allah itu yang sudah mendengar dari Allah langsung. Artinya kasyaf. Karena setiap perkataan nasihat dia belum ngamalin, ketika dia ngamalin maka akan digandakan beban beratnya. Bahkan mungkin dia kalah. Tetapi kalau para aulia meskipun belum diamalin ya, dia ngomong, bahkan dia belajar dari suara dia itu sendiri, karena itu dari Allah. Itu bedanya. Pantas kalau para wali dulu ngeremehin lah sama penceramah, pakai dulu orang ulama tukang pidato, agamanya kayak otok, di depan doang, di belakangnya gerong, depannya doang soleh, belakangnya setan. Iya bisa. Kalau dihayati, dipahami, emang bisa. Itu mah punya aulia saja. Ya. Nah kita ini jangan, kalau ngomong itu kan wali, itu kan nabi lah, terus kita mau ngomong lah kan nyontok mah amat yang tinggi. Iya nyontok mah amat yang tinggi. Lah jangan emang bahaya. Ya. Itu orang miskin akhlak. Miskin ma'rifat ya, itu mah nabi, itu mah lah, terus nabi yang mau dicontoh lah, emang nabi bisa sampai mati juga kita gak bakal sama nabi.
apalagi amal wali. Tapi itulah contoh agar kita tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Tuh kayak Nabi, ngomong mau kudu kayak Nabi, kayak wali. Paling enggak kita tidak merasa berbuat atau punya apa-apa. Ini mau romannya pengen mau punya baik, pengen kayak ada be orang ada ge. Ya itu tandanya bahwa dia pengen ada. Gitu. Tidak. Ya, kita baca ini nih, bagi kita namanya hayal. Terus ya, supaya kita merasa emang belum beramal yang terbaik seperti mereka. Paham ya, Bu? Jangan ngomong, Bu. Izit taubatus shadiqatu tamhutil kazallah. Karena taubat yang benar maka akan menghapuskan ya kesalahan itu. Fa idza taba kadzalika raja'al 'amalu sahihan bi masyiatillah taala. Apabila dia tobat, demikian juga amal pun kembali sahih dengan kehendak Allah. Wa masalu dzalika kamatsali rajulin kana sahihal jismi summa qara'a alaihi maradun afsada sihhatahu fasta'mala dawa'an nafi'an fa'azala Allah ta'ala bihi dzalikal marada wa 'adal jismu bi fadlillahi ta'ala ila hali sihhatih fa'ulima anna litasmi dawa'un bi khilafir riya' li'annahu yufsidul amala min aslihi. Karena tobat yang benar itu menghapus kesalahan itu, maka apabila tobat amal kembali sahih, diumpamakannya adalah seperti seorang yang tadinya badannya sehat, kemudian datang penyakit, maka merusak keadaan sehatnya, ya. Maka kemudian dia memakan obat yang bermanfaat, maka Allah hilangkan penyakit itu dan jasad dengan karunia Allah kembali sehat semula. Maka dipahami bahwasanya sifat memperdengarkan amal-amal baik yang dulu itu masih ada obatnya. Kalau riya mah udah gak ada. Karena riya itu merusak amal dari akarnya. Apa riya? Kita beramal karena selain Allah. Itu dah dikatakan syirkun khafi. Sirik yang halus yang sampai kita orang rasa. Ya. Kita coba Allah ya. Orang pengen jadi penceramah, pengen jadi kiai dari kecil cita-cita. Kenapa? Karena pengen amplop. Udah itu, seluruh amalnya itu muhdit. Ya. Waduh, mantap juga nih. Apa? Penceramah 1 juta umat nih. Bisa. Saya pengen jadi 2 juta umat lah. Oh, dilatih, dipelajari. Ya. Sama sekolah pengen pangkat. Ya Allah. Saya dulu pengen sekolah kagak boleh. Ya. Pengen sekolah dialing-aling supaya kagak tahu sama tauhid. Supaya abang kagak tahu, kalau abang tahu kan habis diomelin saya. Ya, dialing-alingin, selamat juga sampai lulus. Kagak boleh sekolah tai. Wah, sebetulnya kalau kita pamit, kalau elunya bener, hatinya bersih gak apa-apa. Begitu ternyata intinya. Tujuannya karena Allah bukan. Ya cuma mungkin beliau udah kagak pakai bahasa kita, udah tai bae bawaannya. Jadi kan orang marahnya ditai-taiin. Setelah diteliti kalau dipretelin, ya Allah. Ya. Oh, sekolah buat apa? Mau jadi kepler nyengser, dokter nandes, kepler kesor. Kan terhina itu, buset lah. Mantap itu dipakai di kepler-keplerin begitu. Kamu nggak bisa nyebut dong kok. Nah kalau dia itu memang langsung merusak amal. Nah coba ibu-ibu kan sonon tong sekolah di mana tong lihat orang kaya banget dari sekolah Allah. Kaya mah udah ditentuin sama Allah, Bu. Tapi kalau belajar lillah. Nah kalau mau kaya mah kaya.
Itu imam 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi. Yang keturunan orang kaya kan Imam Hanafi doang. Lantas jadi imam dia kaya dia mah. Malah perusahaannya makin maju ketika di tangan dia dan dia sebagai imam. Imam Ahmad mah, Imam Syafi'i memang orang miskin. Lantas jadi ulama gak berubah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan miskin lagi, sangat miskin. Sampai begitu dia udah nggak selesai ngaji, udah selesai dan dia menjadi ganti gurunya, belum kawin. Kan umur 40 kawinnya. Imam Syekh Abdul Qadir itu belum kawin. Dia cerita sendiri dalam kitabnya, aku takut kawin, istriku mengganggu ya, ketenangan petugasku. Sekali kawin 4. Ya, sekali kawin 4, semua bininya kaya dan membantu dakwah dia. Aku nyari yang kaya be kali. Kagak nyari dia mah. Makanya dia nggak mau kawin. Kan banyak ulama, Imam Ibnu Hajar nggak kawin, Imam Ibnu Taimiyah nggak kawin, banyak ulama yang nggak kawin. Syekh Abdul Qadir juga tradisi lupa kawin karena ilmu, karena ya. Saya tidak mau menikah karena akan mengganggu ketenangan dan khidmat saya. Kenapa? Bini pengen dilayani. Kalau enggak marah. Kalau dia enggak rela kan dosa kita. Kecuali bini rela. Biar bang, abang memang kiai, udah lupain saya. Saya mah di rumah baik ngurusin anak, ngurusin. Yang penting umat. Kalau begitu baru tenang. Nah, kalau orang dia diurusin emang gak punya anak apa lo gak punya bini, berarti bisa jadi ustaz kalau begitu. Maka saya mengumpulin bini yang begitu, yang bisa. Nah, kalau gak bisa kemana-mana saya. Ya. Itu yang adalah memperdengarkan amal kepada orang lain, yaitu sedikit mengganggu pahala kita. Wa minha, dan diantaranya khatul mazhil mubah idza dakhala man yustahya minhu. Wa kana al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala yaqulu law qila anna amiral mu'minin dakhilun 'alaika as-sa'ata fasawaitu lihyati biyadi laqabtu an aktuba fi jaridatil munafiqin fala taqwa ya akhi al mazhal mubaha li ajli dakhilin alaika illa bi niyyatin salihatin fa inna kharqa namusil abdi inda man yustahya minhu aula min irtikabihi sifatan nifaqi. Apa yang coba ini ya Allah, seharusnya ini kita enggak kedetek. Ini termasuk riak teh. Apa? Berhenti bercanda yang boleh karena ketika masuk orang yang kita hormati, yang kita malui. Misalnya, kalau di sini misalnya lain, saya bikin misal lain. Misalnya dia kiai, ustaz, lagi niat TV, lagi ngedengar radio, atau lagi bercanda-bercanda yang boleh, bercanda sama anak, bercanda sama, ya lagi ghaflah, zahirnya. Ya, artinya zahirnya lagi ghaflah itu, zahirnya bukan ibadah, tetapi mubah. Ya. Tiba-tiba datang orang yang kita anggap, kita malu kalau dia melihat kita ini lagi ghaflah, karena itu orang anggap kita kiai. Pan kalau guru makan tampil di murid ideal baik. Iya kan? Kalau guru tampil di murid jereget baik, ideal baik, romannya bersih, romannya bagus. Tanya bininya ada bagus apa kagak, yang tahu kan bininya. Makanya diomelin baik sama bini malah, karena coba di depan murid malaikat, coba di depan bini malam-malam kan monyet. Ngapain lu bang, kedeker lah ini wali ini, coba kan monyet enggak? Lah monyet bagaimana mau tampil dia sama bini? Iya.
Wah ketahuan. Nah, tapi orang lain makan enggak. Orang lain, buat ini kiai romonnya soleh bener gitu. Ya. Pak, Sayyidatuna Aisyah kalau ngambek sama Nabi pernah terucap sekali di depan Sayyidina Abu Bakar. Ada perselisihan Rasulullah dengan istrinya. Dibujuk sama Nabi kagak mau damai. Kata Nabi, perlu hakim. Ya udah saya panggil Ali. Jangan Ali pasti berpihak kepada Rasulullah. Karena anaknya. Ya udah Utsman, Umar galak. Nanti saya dimarahin. Ya udah Utsman, apalagi Utsman malu, nggak bakal nyalain situ. Rupanya dia pengen bapaknya. Abu Bakar kan bapaknya. Radhiyallahu anhum. Jadi dipanggil bapaknya, Pak. Dipanggil. Datang bertiga. Ini Aisyah. Ya, mau minta hakim engkau. Gitu. Aisyah ngomong, iya supaya adil. Katanya gitu. Kalau memang 11 itu salah ya dia omong. Gitu. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar itu nasihati. Bagaimana boleh Rasulullah itu ada salah? Gitu. Sayyidah Aisyah ngomongnya, emang laki-laki yang diturunin wahyu ini kayak begitu. Cuman ya kan Rasulullah kan menerima wahyu. Ya. Ini emang laki-laki yang diturunin wahyu oleh Allah. Oh itu Sayyidina Abu Bakar marah, langsung dia kena anaknya, ya, ditempeleng, dihalangin oleh Rasulullah. Gitu. Begitu dihalangin, kan baik. Ya. Udah, ternyata Sayyidina Abu Bakar keluar. Karena Rasulullahnya ngejepin nama Sayyidina Abu Bakar. Sudah damai gitu. Nah, kan lari ke belakang Rasulullah ke kamar bapaknya. Dia tahu kagak bakal berani kan sama Rasulullah. Udah damai, pergi Abu Bakar. Begitu Sayyidina Abu Bakar pergi, lari tuh Sayyidah Aisyahnya ngintilin bapaknya. Rupanya marah lagi. Kan gini makan begitu, ada tamu baik, dan tamu pergi mulai lagi. Bang, lah, maju lagi. Kirain udah berhenti ya, kan ada tamu. Peren udah. Malah senyumnya udah tawa-tawa, begitu tamu pergi mah buka lagi babnya. Itu Sayyidah Aisyah juga terus lari ke belakang Sayyidina Abu Bakar. Iya. Apa kata Rasulullah? Nanti kalau bapakmu marah siapa yang melindungi? Nggak, aja langsung direm. Diambil gelas oleh Rasulullah. Minum. Habis minum, ini ya, bibirnya, bekas bibirnya ya. Digituin sama Rasulullah. Tawa, ada baik lah. Rasulullah pernah nyebut bini tua baik. Sayyidatuna Khadijah cemberut. Nenek-nenek disebut-sebut baik. Nah satu ketika lagi marah baik, lagi nganuin hordeng, jatuh hordengnya. Sayyidina Aisyah, karena lagi marah, apa dia bilang? Ya Rabbah Ibrahim. Kalau lagi baik mah ya Rabbah Muhammad. Karena lagi marah yang disebut bapaknya, ya Rabbah Ibrahim. Rasulullah nyamperin segitunya, kata kita mah lagi marah sampai kayak gitu katanya. Ya, berbalik badannya ngomong, ya Rasulullah, aku ini nggak bisa marah. Kalau marah juga cuma nggak nyebut nama kamu saja, tapi hati kita tetap menyebutnya. Ya, kenapa? Karena tetap ada akhlak yang masuk ke dalam dirinya. Itu marah mah ada ya. Coba kalau kita kagak bisa jadi kudu sama bini, aduh, ngerewek mah. Jadi kalau bini ngerewek, jangan marah, itu tandanya kitanya kurang. Kita yang salah ya, alhamdulillah. Kata laki-laki salah, Ben. Udah dia ngomel ya masih kita baik. Lah kalau kitanya dibawa di depan bini, kagak ngomel. Nah ini
bercanda yang mubah itu, datang orang yang kita rasanya malu sama dia, berhenti. Lagi misalnya lagi nyakipi, begitu datang lurah lah misalnya, atau camat lah, begitu kita lagi bercanda atau lagi nyakipi, datang ada lurah, mati. Ada apa lurah? Action doang. Mulutnya apa tahu? Itu kagak dibaca. Itu kayak begitu sama siapapun murid kedatangan guru, lagi bercanda begitu datang guru. Itu penyakit itu nggak dibikin lagi, nggak dipikir enggak. Lah penyakit malah keluar refleks. Ya. Asal liatin. Begitu nggak ada ngeliatin, nunggu. Kayak ibu-ibu disuruh diem nih ngomong. Kalau kelihatan doang. Kalau saya nggak lihat lah. Penyakit. Udah biasa begini nih. Ya Allah. Dia memberhentikan bercanda yang boleh ketika masuk orang yang dia malu kepadanya. Imam Fudail ibn Iyad berkata, jika diberitahu bahwa ada Amirul Mukminin datang kepadamu pada saat itu, kemudian engkau memegang dua jenggot, dan kalau kiai yang ada jenggotnya kan, kalau lagi megang jenggot itu kan dibawa. Ya, kalau gak ada jenggotnya mah apa berarti? Apa yang betul? Ya, kalau jagoan kan kumis. Kalau kiai jenggot. Itu menunjukkan bahwa dia orang berwibawa. Aku takut ditulis itu oleh Allah di dalam buku golongan orang munafik. Itu aja ketakutan para wali. Kalau datang Amirul Mukminin dan kemudian aku bergaya wibawa, katakan begitu. Padahal aku lagi santai-santai, itu aja takut munafik. Maka jangan engkau putuskan wahai saudaraku bercanda yang boleh, karena ada yang masuk kepadamu kecuali dengan niat yang soleh untuk menghormati dia, kecuali itu lain. Datang guru kita lagi bercanda, kemudian untuk menghormati, bukan pengen dilihat bahwa dia orang yang selalu yang menjaga, yang soleh lah. Ya. Takut itu ria. Coba ini kan kita gak kedetek ini. Mereka makan detek. Kenapa? Saya mengumpamakan kan pernah kan, rumah yang bersih, isi istana, ya, sampai kita jilatin juga nggak ada debunya. Adalah terokok dikit aja, rungsing udah itu, aduh kotor. Lah kalau kita matai kebogen, cuek aja. Ya, apalagi yang rokok mau udah latu, udah puntung, udah apa baik. Itu rasa kotor. Orang ngerasa kalau itu dosa, kalau bersih. Kalau nggak bersih kan nggak ngerasa, rasanya bener baik. Salah kok, dosa go dan maka bersihin hati dah. Tuhan yang membimbingnya. Ya. Nah ini, karena merusak pahala atau namus. Namus itu boleh malaikat, namus itu boleh sunnah, ya. Mana tadi? Kecuali dengan niat soleh, karena melanggar. Ya, katakanlah merusak, meranggar, merobos namus kebiasaan hamba ketika atau di sisi orang yang dia malu itu lebih utama daripada melakukan sifat munafik. Gak apa-apa dah kita sedikit melanggar kepada orang yang kita hormatin, yang kita malu kepadanya, daripada kita jadi munafik. Ya. Lo begitu misalnya datang guru dia lagi ketawa, gitu, datang terus pegang tas deh. Ini munafik. Ya, mendingan kita, ya udah ketawa, cuman artinya kita berhenti dikit karena menghormatin dia. Nah kalau untuk menghormatin dia,
yang kita maluin nggak apa-apa. Tapi kalau kita untuk menunjukkan bahwa kita orang yang ideal baik tiap hari, kan enggak. Capek atau ideal mah. Ya, romanya meredeng, ya, capek. Ya ada waktunya. Bercanda sama bini, bercanda sama anak, bercanda sama murid, bercanda kan ada waktunya. Ya. Artinya bahwa ada riak yang halus yang kita nggak kedetek. Kudu ngedengerin testimoni mereka yang apa? Yang sensitif. Gitu. Karena sensitif itu lahir dari akhlak, dari cintanya kepada Allah. Sensitif. Ya, semua cinta sensitif, Pak. Coba laki rawannya asal dia jarang pulang, sensitif gini, Pak. Abang kemana be jangan pulang? Lapan berusaha, no? Apa baik lah? Itu laki bulan apa udah marah baik? Ya, belum dinegur udah marah baik, berarti itu ada apa-apanya. Kamu curiga bela bang, kalau curiga saya. Nah kan kena penyakit seperti itu. Baik, wa minha. Terus diantaranya, ini diantaranya lagi az-ziyadatu fil ittiraqi wal khusyu'i lidukhuli ahadin minal akabir wa ghairihim. Sama seperti di atas. Kalau yang di atas itu berhenti dia lagi main-main, berhenti dia lagi santai-santai, berhenti dia lagi lalai-lalai. Ya, supaya itu pengen dilihat bahwa dia orang yang selalu dalam keadaan apa? Khudur, bukan orang yang goplah. Itu munafik. Mendingan apa adanya saja. Ya. Nah yang kedua ini az-ziyadatu fil ittiraq. Ittiraq itu kinayah daripada nundukin kepala. Orangnya kelihatannya wakur sopan. Ya, tadi itu begitu. Padahal mah binanya udah kayak binatang. Begitu aja di depan kiai. Ya, romannya dia pisang mah. Begitu kiai lewat lah. Yeah. Jangankan sama orang, sama kiai begitu. Ya, ini nipak, ini nggak bisa kalau nggak nipak ini nggak bisa. Ya. Maka orang nipak manisnya udah jadi depan. Wal khusyu dan tun khusyu karena apa? Karena ada yang masuk salah seorang pembesar dan lain-lain. Wa kana Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala yaqul idza dakhala ala ahadikum amirun. Contohnya selalu raja, karena raja kan dulu maka raja Islam. Terhormat betul, sistemnya sistem kesultanan kan, kerajaan. Apabila masuk kepada salah seorang daripada kalian seorang amir, amirnya gubernur. Wa biyadihi subha, di tangannya tasbih, yusabbih biha. Ya, dan dia bertasbih dengan tasbih itu. Fala yadumha biyadihi. Bahkan kalau lagi bertasbih, kalau ketika ada amir dibuang supaya jangan kelihatan dia pisah. Ini memang enggak bertasbih jadi tasbih. Ya. Nah. Kayak dukun jadinya kan. Ya. Wali itu ada akhlaknya. Dia mengira itu wali, bukan. Asal aja datang pasiennya. Oh. Dukun ini. Wali beneran nih. Wali. Ya. Ada berkalungin. Wah. Sampai tayengan leher kagak dipakai-pakai di leher jadi kalungin. Di leher wae. Kalaupun ada raja masuk kepadamu di tanganmu ada tasbih yang engkau lagi bertasbih, jangan diterusin di tanganmu kecuali niat soleh. Ya. Wal yahdhar min an yakuna jalisan yadhaq wa huwa ghafilun 'anillah. Hati-hati. Ya. Hati-hati seseorang itu duduk dan ketawa dan dia ghafil dari Allah. Wal yahdhar, hati-hati min an yakuna jalisan. Seseorang duduk dan tertawa-tawa sedangkan dia ghafil anillah, fayadkhulu alaihi amirun, maka datang amir, fayahudu subhata biyadihi fayusabbihu biha illa billahi. Maka dia mengambil tasbih dan bertasbih. Ya, dengan kecuali niat yang saleh. Sama, dia lagi cekakak cekekek
Datang Amir langsung. Ya, seperti tadi yang saya ceritakan. Huruban minal wuqu'i firya al-muhbitu lil a'mal, lari daripada jatuh ke riya. Kena apa? Riya yang merusak amal. Jangan sampai kita jatuh ke riya. Kalau emang lagi lalai, lagi cekik, ya, kecuali niat yang saleh. Seperti lagi-lagi murabbi kepada muridnya. Ya. Tapi kebanyakan saya melihat para masyayikh itu, kita masuk, ya, muridnya emang lagi gopang aja, lagi nyatipi aja, ya. Lagi berantem aja. Ya. Saya pernah sama guru saya waktu di Mesir, ya, saya khidmat di rumahnya. Bertiga doang, dia bininya sama saya. Ayo bantuin saya, bantuin rapihin rumah, bantuin bersihin rumah, bantuin bininya masak. Tiba-tiba dia laki bini ngobrol berantem. Luar dedor, wah lu berantem kata saya. Dalam hati saya, dia kan saya berantem juga ya. Dalam hati saya, waduh, saya tungguin lah, bukannya makin turun makin naik. Jadi saya pelan-pelan mundur, saya mau kabur. Gitu. Begitu udah muramannya deket-deket pintu, nengok guru saya, mau kemana kamu? Lah saya spontan, ada temen nungguin di kagak ada teman gagapan, yang penting bisa selamat dari perang dunia itu. Apa kata guru saya? Jangan, kamu baru menyaksikan separuh adegan. Belum tulis, mampus kata saya. Jadi saya masuk lagi, duduk di kursi begini. Makin naik, apa baik? Segala kawin lagi disebutnya, udah apa baik? Udah lama-lama rega. Terus saya liatin, itu guru saya ngedeket-deketin, bujuk-bujukin, ujung-ujungnya bercanda. Terus pangku-pangkuan. Apa dalam hati saya? Ilmu ini. Baca kitab mah susah ini ilmu nih. Lalu bini saya mah enggak ngamuk sedikit, udah saya pakai ilmu itu langsung diam. Ya Allah. Praktek ngaji mah susah, praktek dewek. Kudwah itu sebab kenapa di tasawuf itu bikin cepat orang jadi wali, karena ada kudwah. Nih sebenarnya begini, sebenarnya praktek dalam tarekat itu begini, ada takhalli, ya, ada tahalli, ada tajalli. Takhalli ini kan membersihkan, apa medianya? Itu zikir tarekat, mujahadah, atau apa yang disuruh guru. Ada guru yang mengatakan qiyamul lail 12 jam wajib. Atau ada yang mengatakan sholat jamaah wajib. Ini untuk apa? Media tarbiyah. Ya. Atau puasa Senin Kemis, Daud. Tergantung guru melihat kemaslahatan untuk kekuatan rohani muridnya agar dia bisa membersihkan nafsunya. Ya. Ibadah itu untuk takhalli, mujahadah, amal, wirid, zikir. Ini takhalli. Tahallinya apa? As-suhbah. Istilahnya qudwah atau mahabbah, cinta guru. Ya. Kan ada para murabi itu dikasih zikirnya sedikit, yang penting lu jangan lepas dari gua cinta. Ini namanya suhbah. Ini sedang tahalli untuk mewariskan akhlak mulia. Makanya orang dulu ya, zaman dulu ada orang kagak ngaji, kagak apa itu sama murabbi, sama syekh, ya, sama guru tasawuf. Kerjaannya cuma ngasih makan, mijitin, nyediain, ya, tempat tidurnya, bawain kitabnya, ngambil sendalnya, apa. Ngaji mah jarang diajak-ajak.
Begitu pulang soleh jadi wali. Sekarang ngaji pagi, ngaji siang, ngaji sore, ngaji malam, ngaji pulang jadi iblis. Ya. Gurunya tidak punya warisan makrifat itu. Bukan ngaji, bukan, tetapi ada tahalli. Itu yang diperlukan. Nah, ketika tidak ada, susah dapatnya. Illa man rahima rabbi. Tergantung Allah ngasih apa enggak. Lah kan kalau kita dapat ilmu kan ada orang alim nyebarin ilmunya. Kita dapat marifat, ada wali yang nyebarin marifatnya. Kalau ilmu mah dengan taklim, kalau makrifat mah dengan suhbah, mahabbah pada guru. Karena wali mah boleh meskipun tidak tahu mubtada khobar. Ya, jadi wali mah. Tetapi orang meskipun alim banget, belum tentu jadi wali. Kenapa? Karena dia tidak mengambil makrifat dari ahli makrifah. Itu tarekat namanya. Baik. Wa daqaiqur riya'i katsiratun madhkuratun fi kutubil qaum fa'lam dzalika ya akhi. Dan riya yang halus itu banyak tersebut di dalam kitab-kitab orang sufi. Ketahuilah itu wahai saudaraku. Selesai sudah. Ya, tentang riya selesai. Ya, tentang kehalusan riya sudah selesai babnya. Entah ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 8. Ya, 9. Nah, istilah yang pertama itu istilah ibadah. Ibadah enak itu juga hati-hati dari nafsu. Ya, ibadah enak itu dari nafsu. Ya. Karena kalau udah nggak enak berarti nafsunya sudah dicabut dan mulai dia menjadi hamba Allah. Tapi kadang mulai malas orang. Ya. Baik. Ini ada waktu 15 menit, maka kita terusin aja. Akan kita sambung nanti insyaallah. Yang kemudian wahzar aidan min azal khalqi. Ya Bu, ini kita udah ngelewatin pelajaran nih Bu. Pertama tentang taubat. Kedua meninggalkan mubah untuk mencapai akhlak mulia. Ketiga hindari, waspadai kehalusan riya. Sekarang keempat, wahzar, berwaspadalah. Aidan juga min azal khalqi, dari menyakiti orang. Tidak boleh menyakiti orang. Fa innahu minas sumumil qatilati, menyakiti orang juga termasuk racun yang membunuh. Qala al-imamu Sahlu rahimahullahu ta'ala, innama hujibal khalqu anil wusuli wa musyahadatil malakuti bisyai'ain. Orang itu dihijab dari sampai kepada Allah dan suhud itu hanya dengan 2 perkara. Apa usul Bu? Usul maknanya sampai kepada Allah. Orang yang sampai kepada Allah itu bukan yang amalnya banyak, bukan, ya, tetapi yang akhlaknya tinggi, itu usul. Ini manusia ini kan, perhatiin Bu, nggak ngomong tidur ya. Manusia ini terdiri daripada jasad yang zahir, kemudian yang batin adalah ruh. Ya Bu, jasad ini ada sifat-sifat Tuhan. Ya, jasad itu kan wujud, ada, diri, zat.
Dan ini ada sifat melihat. Cuman dikasih apa? Kalau dalam istilah ini nih, aplikasinya katakan. Ada aplikasinya mata. Ya kan di handphone kalau WA gambar apa? Ikon. Ikonnya enggak, gambarnya apa? WA gambarnya ini, ikonnya ini. Nah, sifat melihat, sifat itu abstrak, bukan benda, tapi dikasih. Melihat. Sifat mendengar, sifat Allah, dikasih sifat mendengar. Ya. Sifat bicara, sifat Allah. Sifat hidup, sifat dikasih. Ruh juga punya sifat, tetapi sifat terpuji yang disebut akhlak. Sebenarnya akhlak itu kalau sudah ditampilkan ke dalam perbuatan baru namanya akhlak. Kalau belum, namanya sifatun ulia, sifatun mahmudah. Tetapi orang tarekat nyebutnya maqamat ruhiyah. Orang hakikat nyebutnya anwar muhammadiyah, asrar ilahiyah. Istilahnya banyak tapi sama maksudnya. Di dalam ruh ini ada sifat-sifat yang Allah beri. Nah, orang ini terkadang hidup ini ruhnya miskin, tidak punya sifat-sifat terpuji. Jasadnya sama sempurna. Semua juga. Kita sama Nabi sama sempurna jasadnya. Sama wali-wali orang soleh sama. Orang, memang bukan orang lah orang. Yang beda ruhnya. Maka ada dua orang sembahyang sama. Mungkin dia dua-duanya tukang dagang, tokonya branding, pergi bagi sama, pulang sore sama. Ya, semua sama. Begitu mati di surga, lu ngapa masuk surga, masuk neraka? Mampir dulu, dia mah enggak terus. Apa yang bedakan? Ruh. Dia ikhlas. Ya. Dia warok. Ya. Nah, ini yang membuat amal itu jadi berkualitas. Nah, kalau nggak ada akhlaknya, maka nggak ada sifat yang terpuji, yang ada sifat tercela. Yang sifat tercela itu yang bikin amal jadi bangkrut. Jasad banyak mendirikan amal, sholat banyak, jamaah pisan, dia pisan, sholat, puasa, tahajud, tapi gibah, tapi riya, tapi menyakiti orang, habis amalnya, dirusak oleh akhlak. Apa? Tahunya nanti di akhirat. Tetapi mereka yang bersih itu para aulia bisa memberitahu indikasinya, cirinya. Cirinya apa? Lemah ibadahnya. Ya, dan banyak sebetulnya. Nah, maka itu sebab tarekat ketika ruhnya belum punya sifat apa? Ibadah kita jadikan untuk membersihkan nafsu agar Allah memberikan sifat ruh. Jadi jangan ngaku ahli ibadah dulu meskipun rajin, belum. Ibadah mah nanti kalau udah bersih, ibadah di atas hati yang bersih baru jadi. Kalau belum, masih mungkin kehapus oleh akhlak buruk. Nah, ini itu sebab kenapa di dalam tarekat orang beramal untuk membersihkan hati. Ya. Karena ibadah itu dengan ruh, bukan dengan jasad. Nah, orang yang tidak ada ruhnya nih Bu, ini namanya dia hanya hidup dengan perutnya, dengan jasadnya, dengan hayawaniyahnya, hawa nafsunya. Ini namanya manusia materialistik. Ini manusia benda, manusia tulang dan daging, kan benda. Ini namanya materialistik. Biar jadi apa ge, tetap untuk perut, bukan untuk Allah, bukan untuk kebersihan batinnya. Nah, ini maksudnya apa? Ruh yang bersih. Ya.
Dan inilah yang diceritakan di dalam kitab ini. Sifat menyakiti orang sama dengan riya yang halus. Dapat seperti racun yang membunuh. Ya. Nah, apabila sifatnya ruhnya ini berakhlak, bersifat mulia, sifat ini yang menyaksikan Tuhan, jiwa bukan pikiran. Maka orang ingat nama Allah, dengerin dulu, orang ingat nama Allah itu bukan pikiran, bukan. Kita sholat supaya khusyuk ingat nama Allah, enggak. Tapi kalau ruhnya punya sifat-sifat mulia, pikiran tidak kepikir, ingat baik. Coba orang demen, ingatnya pakai pikiran, ingat baik. Orang dulu kan dikawinin kan kagak demen ya, dijodohin, udah no, kawin sama dia tuh. Orang pada punya utang, besananya ini mana apa jadi korban kawin lo? Orang dulu mah taat-taat, ya kayak kawin. Lagi akan kayak ada sono perempuannya, ya orang dulu udah selamat nek, selamat ya. Masuk ke kamar juga tetap beradu belakang baik. Apa jam 12 baru beradu depan. Dari siang masih beradu belakang, pas udah jam 12 baru beradu depan. Nggak demen 10 anaknya. Iya orang dulu. Orang sekarang biar demen dia cuma sanggup sampai 2 doang anak. So gitu dia apa baik udah cintanya. Sebelum kawin dia udah mama papa baik. Pas punya kawin dia cuma 2. Coba orang dulu nih begitu habis kawin namanya kagak demen ya, lakinya merantau. Itu kalau lakinya merantau, bininya udah wah merdeka. Kalau sekarang maka kan sedih, menderita, lakinya pergi. Kalau dulu orang gak demen, emaknya nyuruh orang mana ngirim surat apa, inget-inget apa, gimana mau ingat orang gak demen? Itu dia pergi dia alhamdulillah. Ya. Iya. Lo mau nulis apa? Begitu lakinya mau datang udah gemeter, mati lah gua. Coba lama banget gak ketemu, mampus udah gua kagak. Bini udah gemeter. Orang dulu makan gak ada cinta. Coba kalau sekarang makan, boleh apa? Boleh. Masih jauh ke. Apalagi sekarang mau udah ada ini nih SMS. Baru pergi ke WA udah pergi umrah ke udah penuh tuh bini pada. Ini sih aku boleh lah. Wis kalau mulu gini. Lagi kita mau kangen gak bisa miskol. Ini lagi dikit miskol sama bini. Kangen. Mungkin kalau bininya 2 maka gak kali bininya 1 kan miskolin kan. Ini nggak bisa bu. Ingat itu kalau nggak cinta nggak bisa. Rindu. Nah ingat sama Allah itu kalau ada sifat akhlak di yang ingat cintanya itu. Bahkan salat aja, ya Allah, nggak bisa. Ya. Oleh karena itu, jika kita belum punya akhlak itu, punya sifat tercela di ruh, terhijab, tidak usul ke Allah, tidak syuhud, nggak keluar ingat, nggak keluar rindu, nggak keluar takut, nggak keluar. 2 perkara yang menghijab kita tidak usuli. Apa? Su'ut ta'mah, makanannya haram, syubhat, wa adzal khalqi, dan menyakiti orang. Wa qala aidan, ini Imam Sahal At-Tusturi, usuluna sab'atun. Usuluna ini apa? Tasawuf maksudnya. Dasar asas yang tasawuf itu ada 7. Pertama,
at-tamassuk bi kitabillah, berpegangan kepada Al-Qur'an, wal iqtida bi sidna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beriktida kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, aklil halali, makan halal. Wajtinabil ma'asi, menjauhi dosa. Wat taubati, kelima, taubat. Kalau salah taubat, salah taubat. Keenam, wa adail huquqi, menunaikan hak. Ketujuh, wa kafil adza, tidak menyakiti orang. Wa huwa ala nawain, menyakiti orang itu ada dua. Ahadihima, salah satunya kaffi azal jawarih zahir, menyakiti anggota tubuh yang zahir, mencederai, melukai, memukul. Yang kedua, tsanihima kaful qalbi amma yakhturu bihi min su'i dzani bin nas, ya, membersihkan hati atau mencegah hati dari lintasan, dari keterlintasan di dalamnya berupa buruk sangka kepada orang. Bu, kalau hatinya tidak punya sifat terpuji, sifat tercela yang ada, sifat buruk, pasti sangkanya buruk. Meskipun kepada orang soleh. Kalau hatinya baik, bersih, sangkanya baik meskipun kepada orang yang jelek. Enggak ada urusan kita mau jelek, mau buruk sama orang, tapi kenapa kita sangka buruk? Bersangka buruk itu enggak ada perbuatannya, tapi kenapa ada dosanya? Sangka baik juga enggak ada perbuatannya, tapi kenapa ada pahalanya? Daripada kita bersangka buruk, mendingan bersangka baik. Lah, orang baik buruk urusan apa dengan kita? Di dalam tasawuf dipandang orang apabila, Bu, lihatin Bu, ya. Lihatin, bukan suruh diam doang, suruh lihatin. Duh, ngomong apa saya lupa. Sangka Bu, sangka baik buruk, toy. Orang Bu, kenapa kita mesti bersangka baik? Karena kan orang lain itu bukan urusan kita. Kita itu, nah saya ingat perkataan Kiai Nawawi dulu begini. Jangan mikirin bini, jangan mikirin anak, mikirin diri sendiri. Itu dulu saya catat. Kan ini Kiai ajaran apa ini? Lah orang apa pikir? Lah nggak boleh mikirin bini, mikirin anak. Suruh mikirin diri sendiri kan egois itu. Kiai kitabnya apa tau kali ya dibaca? Dulu begitu saya lihat di buku-buku tasawuf, ya Allah ya Rabbi, benar. Apa kan maksudnya? Lah ini mah bener ada orang kagak dipikirin begini kayak sampai geledek. Masa Kiai ada nyuruh begitu? Bukan. Maksudnya nih, dengerin Bu. Kata beliau, yang sayang sama diri kita adalah diri sendiri. Bini sono, anak sono, kan begitu. Benar muridnya kali ya, kali tahu. Saya nggak tahu sih. Ilok ada muridnya yang sampai udah nggak mau laki yang berbini sama anak. Bukan, maksudnya orang lain itu yang paling dekat, orang lain itu kan anak sama bini. Mungkin dia berbuat salah, belum taubat, masih mulutnya masih apa baik, terus masih ya anak itu kan artinya Allah punya urusan, punya nasib, punya takdir dia, kan? Nggak boleh misalnya mentang-mentang ya ini lu bermaksiat, jangan aku ini orang tua, pergi kan dia maksiat, nggak boleh, karena takdirnya masing-masing. Lalu artinya yang begini ini jangan dipikirin. Bini mau belum benar bayar
Biarin. Ya artinya Allah yang merubah, kita gak bakal bisa merubah. Apa yang kita lakukan, kewajiban kita yang penuh. Udah. Kewajiban menasihati, kewajiban mencontohi, kewajiban memberitahu, kewajiban ngajarin, kewajiban itu ibadah kita. Lah kalau jelek mah itu, kalau dalamnya jelek pasti keluarnya jelek. Nah kalau kita ngelihat orang jelek kan mestinya mau ditutupin. Lah kita kan nonton namanya. Ya udah. Biar katanya romanya ditutup-tutupin. Kalau emang jelek mah keluar juga. Lah udah keluar kan nonton kita. Dan ini adalah musibah bagi dia. Mestinya kita jangan jangan dihina, jangan ya Allah, itu musibah bagi dia. Kebetulan bentuk jeleknya ngehina kita. Bentuk jeleknya ya merendahkan kita, nyakitin kita. Kalau punya bagus, maka keluarnya bagus. Lah, coba bau duren keluarnya dari mana? Bahaya. Duren keluar baunya. Daun, ininya apa namanya? Ranting apa ya? Batang. Nah, batang keluarin apa? Dia keluarin akar. Makanya lihat orang kalau cinta nih, cinta. Engkau rembulan, aku sinarnya. Artinya saking satunya. Begitu juga amal sama sifat. Nah, kalau ininya bangke, keluarnya apa? Lah bukan minyak wangi. Nah, ketika itu keluar, berarti kan musibah bagi dia. Kalau kita mah dihina itu ujian Allah untuk kuat. Bukannya sambil gredek. Nah, lu ini apa namanya? Babi lu ngepet. Nah, ini kan buruk jadinya. Ya. Nah, jika ada buruk keluar dari orang itu berarti dalamnya buruk. Terus nimpah ke kita musibah bagi kita. Ya. Berarti kita mau diberi sabar oleh Allah. Nah ini maka kalau baik. Nah maka menyakiti orang ada dua. Zahirnya disakiti atau diburuk sangkai. Fa innahu minas sumumil qatilah. Itu merupakan racun yang membunuh. Wala yas'uru bihi kullu ahadin. Setiap orang tidak merasakannya. La siyama su'adzan. Terlebih buruk sangka bil auliya kepada para wali wal ulama, kepada para ulama wa hamalatil Quran dan para penghafal Quran. Hamalah ini artinya apa? Bukan bawa-bawa doang. Banyak yang bawa-bawa mah gak dibaca kayak kagak. Para penghafal Quran. Bahkan pengamal hamalah itu. Ya, ini tidak boleh buruk sangka. Orang jadi kiai, jadi ulama, itu namanya disebutnya apa? Tempat diduga baik. Tempat diduga baik. Ya. Kita ngelihat di tempat diduga buruk, misalnya di kampung ada kampung Malpinas, ya tiba-tiba ada ustadz belajar, ustadz tuh ada, enggak ustadz lah kali ustadz mah, ya. Orang lain kek, wah jangan dulu belum tentu nggak masuk, ya artinya nggak boleh itu, meskipun di tempat diduga memang tempat buruk, nggak boleh. Kalau belum kita melihat dengan mata kita sendiri. Apalagi yang lewat situ mah ustaz, kiai. Siapa tahu di situ ada simpenannya di situ. Bini tuannya belum tahu ketakutan. Jadi ngumpet-ngumpet aja. Iya Malpinas ya, artinya tempat pelacur. Iya.
Nggak boleh kita buruk sangka itu belum tentu. Ini dan orang kalau intinya bersih mabuk nggak pakai wudu, selalu ada takwil, ada alasan. Maka begini, nasihat para aulia, jika orang berbuat salah kepada kita, berikan alasan 1000 alasan. Oh mungkin tuh orang habis ngomelin begini kali jadi kesel apa baik jadi kita kena dah, atau mungkin belum dapat gaji kali, atau mungkin emang dia lagi banyak utang, lagi dikejar-kejar utang. Pokoknya bersihin agar kita tidak buruk sangka dengan kasih alasan beribu-ribu alasan. Mungkin. Tetapi kalau kita yang salah, jangan pakai alasan. Ini masalah giliran kita salah. Soalnya menurut psikologi, ini kalau yang ada pinteran mah, ya, menurut psikologi ini masalahnya emosional. Sebab oleh karena itu ini bersih ya, nggak salah. Kalau lu kayak orang yang salah, nggak boleh lo yang salah lo. Kurang ajar, emang lu dasar keturunan, nah akhirnya apa bahaya? Keturunan di bawah-bawah, emang dasar lu tidak boleh. Sebaliknya, kalau kita ingin ya Allah memperbaiki jiwa kita yang bersih. Coba, seorang wali ngomong begini bu, dengerin bu. Kalau Allah menjauhkan kita dari apa yang kita inginkan, dari keinginan kita pengen ini, Allah jauhkan. Allah menjauhkan engkau dari keinginanmu. Ketahuilah bahwa Allah mendekatkanmu kepada keinginan Allah. Ya. Karena kita, kalau kata mereka tidak menyembah Tuhan, jadi apa baik dah. Baiklah, kita berhenti sampai di situ, ya. Dari menyakiti orang, menyakiti itu fisiknya dan juga berburuk sangka kepada orang. Bahkan orang itu lupain, makanya di dalam tasawuf itu ada disuruh lupain orang. Di sini tuh nggak ada orang. Kita berbuat itu biar alamatnya ke bini, kayak ke laki, kayak kita berbuat baik. Itu kita ibadah kepada Allah. Jangan bang, saya kurang bagaimana baik. Saya dari dulu saya jadi bini ngalah baik saya bang. Lah sampai kebangetan amat. Nah ini namanya dulu tidak menyembah Allah. Menurut akhlak, menurut orang-orang sufi. Yang baik pak itu adalah anugerah Allah kepada. Makanya kita minta kebaikan itu yang di Allah. Karena kalau bukan yang dari Allah itu nafsu. Minta taubat yang ada di Allah. Kita minta rezeki yang artinya yang kehendak Allah, yang ada di ilmu Allah. Ya, itu nanti Allah memberinya ya, dengan penuh pemeliharaan Allah kepada kita. Ya, baiklah. Ya, sampai di situ saja. Insya Allah kita akan sambung bulan depan. Dan tentang kitab Imam Ibnu Arabi, ini kan saya sebetulnya Senin kemarin ya, saya ganti ke sini. Berarti Senin besok tetap kita baca tafsir Imam Ibnu Arabi insya Allah. Ya 19 kan besoknya. Itu benar. Kalau saya udah lagi Senin berikutnya saya udah nggak ada. Nggak ada di sini. Maksudnya saya keluar. Ya. Nah maka Senin besok kita baca kitab Imam Ibnu Arabi insya Allah. Nakifana walhamdulillah al-Fatihah.